Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Fatir Hussein Misbah pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi semester 2, yaitu jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor yang akan kita bahas spesifiknya adalah vektor posisi dan vektor nol. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi suatu titik adalah vektor yang titik pangkalnya berada pada titik pusat koordinat 0,0. Vektor posisi pada R2 atau ruang dimensi 2 dari titik X, Y dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. OP sama dengan, atau vektor OP sama dengan vektor P sama dengan X, Y sama dengan X, I ditambah YJ. Jadi, perlu kalian lihat bahwa kombinasi linear faktor satuan dinyatakan dalam XI ditambah YJ. Jadi, umumnya, kita hapus dulu. Umumnya, ketika dituliskan dibarengi dengan huruf I, kemudian J, atau huruf apapun di belakang, bisa saja A atau B, kemudian di depannya ada angka, itu dapat disebut sebagai kombinasi linear satuan, kombinasi linear vektor satuan. Ya. Jadi saya ulangi, ketika XI, X dinyatakan dalam bilangan real, kemudian I dalam bentuk huruf, baik itu A, B, atau J, atau K, kemudian ada tanda plus atau tanda operasi di tengahnya, plus dan minus, maka bentuk tersebut dikatakan kombinasi linear vektor satuan. Ya. Nah, baik. Dalam bentuk seperti ini, kita bisa menuliskan seperti misalnya, titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A itu dapat dituliskan sebagai vektor OA sama dengan vektor A sama dengan 42 sama dengan 4I ditambah 2J. Ya. Contoh lain. Misalnya, jika diketahui, kita hapus dulu semua ini. Nah, diketahui ada vektor 3A ditambah 2B, ini adalah bentuk vektor satuan. Ya, ini adalah kombinasi linear vektor satuan. Nah, ketika digambarkan dalam bentuk koordinat, maka posisinya adalah, kita mulai dari sini. Ya, ini jika diketahui P misalnya. Berarti posisinya adalah min 3 merupakan unsur pada sumbu X. Berarti karena dia negatif, ingat seperti sebelumnya yang pernah kita bahas bahwa kalau dia negatif maka akan melangkah ke kiri sebanyak 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Kemudian karena positif, maka dia harus naik sebanyak 2 kali karena plus 2. Maka posisi vektornya adalah seperti ini. Ya. Begitupun dengan contoh soal sebelumnya, 4,2, 4I, misal OP atau vektor P itu sama dengan 4I ditambah 2C, maka kita buat
titik koordinatnya mulai dari 0, kemudian vektornya titik koordinat ujungnya itu ada di 4 kali ke kanan karena dia positif, kemudian 2 kali ke atas karena dia positif. Sini. Nah, yang ini adalah vektor dari ini, kemudian ini adalah vektor dari ini. Ya, karena di sini kita menggunakan P tadi, tidak apa-apa kita gunakan P juga. Di sini juga adalah P untuk P yang baru. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini secara analitik. Ya, ini secara analitik. Bagaimana kalau contohnya itu secara aljabar. Nah, misalnya diberikan vektor posisi dari titik P, Q, dan R. Ya, vektor posisi dari titik P, Q, dan R terhadap titik O. Vektor P sama dengan 9A dikurang 4B. Vektor Q sama dengan negatif 3A dikurang B. Dan vektor R sama dengan 5A dikurang 3B. Nyatakanlah setiap vektor di bawah ini dalam vektor A dan vektor B. Yang pertama yang ingin dicari adalah vektor PQ dan yang kedua adalah vektor QR. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah PQ dan QR sejajar? Bagaimanakah arah PQ dan QR? Nah, yang pertama untuk soal bagian A pada nomor 1 itu kita bisa menyelesaikannya dengan mengurangkan Q dan P. Ya, sama seperti vektor yang kita pelajari sebelumnya pada koordinat ya. Kalau koordinatnya misalnya diketahui 2,3, kemudian ini vektor A misalnya ya. Kemudian vektor B misalnya 3,4 ya. Berarti yang unsur X dikurangkan titik ujung dikurangkan dengan unsur X pada titik awal, begitupun juga dengan unsur Y titik akhirnya dikurang, unsur Y pada titik akhir dikurang dengan unsur Y pada titik awal. Maka di sini PQ itu sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Ya, ini sama dengan vektor Q berapa? Vektor Q itu sama dengan negatif 3A dikurang dengan B. Ya, kemudian dikurangkan dengan P yaitu 9A dikurang 4B. Ya, maka hasilnya ini sama dengan min 3A dikurang 9A itu sama dengan negatif 12A, kemudian negatif B dikurang negatif 4B itu sama dengan positif 3B. Ya, bagaimana dengan yang Q? Yang QR bagian B, QR berarti ingat yang titik akhir dikurang dengan titik awalnya. Berarti vektor R dikurang dengan vektor Q. Ya. Dulu. Ini sama dengan 5A dikurang 3B kemudian dikurang dengan negatif 3A dikurang B. Maka hasilnya sama dengan negatif 3 dikurang 5 dikurang negatif 3 itu sama dengan 8A. Negatif 3
dikurang negatif 1 itu sama dengan negatif 2 ya. Jadi vektor posisinya di sini adalah 8A dikurang 2B. Nah, di sini berarti ketika ditanyakan apakah PQ dan QR itu sejajar, bagaimana arah PQ dan QR, kita harus menyamakan ini dulu ya dengan ini. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini masing-masing kita bisa keluarkan jadi bentuk 4A dan negatif B ya. 4A dan negatif B. Berarti di sini untuk yang bagian A itu kita bisa tulis di sini negatif 3 karena negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12A, kemudian negatif 3 dikali negatif B itu sama dengan positif 3B. Kemudian yang di bawah juga itu sama ya. Jadi ini bentuknya 4A dikurang B ya. Ketika disederhanakan hasilnya jadi di sini 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan positif 8A dan 2 dikali negatif B itu hasilnya sama dengan negatif 2B. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui vektor posisi P negatif 2,1 dan Q sama dengan negatif 3,4. Tentukanlah koordinat titik P dan Q. Kemudian yang kedua vektor PQ. Nah, ketika ditanyakan seperti ini, ingat bahwa vektor posisi itu dimulai dengan titik 0 sebagai titik awalnya, 0,0 sebagai titik awal. Maka dari sini kita bisa mengetahui kalau negatif 2,1 ini adalah vektor OP ya, vektor OP di mana O-nya itu adalah 0,0 dan P-nya otomatis adalah negatif 2,1. Maka O itu sama dengan 0,0 dan P adalah minus 2,1 atau minus 21 ya untuk koordinat P. Maka P adalah negatif 21 dan Q itu sama dengan negatif 3, 4. Oke, itu yang contoh untuk nomor 1. Yang kedua, bagaimanakah vektor PQ? Vektor PQ, karena ini adalah koordinat dari titik P dan ini adalah koordinat dari titik Q, maka kita bisa mencari vektor PQ itu sama dengan unsur pada Q ya, unsur pada Q dikurang dengan unsur pada P ya, unsur X-nya itu yang di Q adalah negatif 3 dikurang dengan negatif 2, 4 dikurang dengan 1. Maka ini adalah negatif 3 ditambah 2,4 dikurang 1 ya, ini sama dengan negatif 1,3 ya, atau vektor PQ sama dengan negatif 1, 3. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, diberikan dua vektor posisi dari titik A dan B terhadap titik awal O, yaitu A negatif 3 A sama dengan 3A ditambah 2Q dan B sama dengan 5A dikurang 3Q. Jika M titik tengah
dari AB tentukan vektor posisi M dalam P dan Q. Jadi kita lihat di sini bahwa M itu adalah titik tengah AB. Jadi kalau misal kita buat garis AB ya, titik tengahnya di sini adalah M, maka ini bisa dianggap bahwa ini adalah 1/2, ini 1/2. Ya. Nah, kalau vektor berarti misalnya bentuknya seperti ini, maka M itu adalah 1/2 dari AB. Jadi ketika ditanyakan tentukan vektor posisi dari M, ya kita bisa mencarinya dengan M sama dengan, ya, karena yang ditanyakan ini adalah vektor A dengan vektor B, ingat seperti cara yang tadi bahwa B dikurangi dengan A ya untuk mencari vektornya dari AB. Ya, vektor AB. Maka di sini vektor B dikurang A dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena dia adalah titik tengah. Maka di sini B itu sama dengan negatif 5 A dikurang 3Q ya. 3 dikurang 3Q. Kemudian dikurang dengan 3A ditambah 2Q. Ya, hasilnya sama dengan, ini dibagi 2. Hasilnya sama dengan negatif 5 dikurang 3A. Berarti hasilnya sama dengan negatif 8A ya. Negatif 8A. Untuk Q-nya itu negatif 3 dikurang 2. Berarti negatif 5 ya. Negatif 5 Q. Oke. Ini per 2. Berarti kita dapat menyatakan ini dalam bentuk negatif 8A per 2 dan negatif 5 per 2Q. Ya, atau ini sama juga negatif 8 per 2Q dikurang 5 per 2 5/2A, ini A ya. Kemudian negatif 5 per 2Q, atau ini sama dengan negatif 4A dikurang 5 per 2Q. Oke. Baik, itu untuk vektor posisi. Kemudian yang berikutnya adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya saling berimpit. Vektor 0 dilambangkan dengan O dan O sama dengan 0,0 ya. Sama juga dengan vektor posisi ya. Vektor posisi. Tetapi ketika kita buat vektor 0, misalnya kita kembali dulu. Misal kita gambarkan ya. Kita hapus. Oke.
misalnya diketahui, kita buat di sini aja ya. Dari contoh yang tadi, negatif misalnya 4 dengan 2, kita ambil yang ini aja ya, ini vektor 0, atau kita tuliskan seperti ini, misal B ditambah BC ditambah CD ditambah DA, kemudian ditambahkan lagi dengan misalnya ya. Oke. Ini kita hapus saja dulu, kita geser ya. Misal kita buat vektor deh, vektor A itu ke sini, vektor AB ya, ini AB. Kemudian kita buat lagi vektor ke sini ya. Ini BC. Kemudian sini ya, ini koordinat D, kemudian E ke sini. Kemudian E kembali ke A. Nah, ini adalah vektor 0. Kenapa? Karena titik pangkalnya itu juga adalah titik akhirnya. Ya. Titik pangkalnya itu adalah titik akhirnya. Nah, sehingga berdasarkan gambar tersebut tadi, misal yang ya tadi kita gambarkan seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini ya. Ini A, B, C, D, E, dan A. Berarti ini vektor A, kemudian vektor BC, kemudian vektor CD, vektor DE, kemudian vektor EA. Ini kembali ke titik semula ya. Lihat, ini titik awalnya dan diakhiri dengan titik A, itu adalah vektor AA ya. Jadi ini adalah vektor 0, sehingga ini hasilnya sama saja, hasilnya dengan 0,0 ya. Itu adalah vektor 0 ya. Jadi kalau ada vektor seperti ini lagi, misalnya A, kemudian B, kemudian C, kemudian pada akhir ini ternyata dia kembali lagi ke A, maka ini bisa dituliskan dengan AB ditambah BC ditambah CA ya. Maka ini juga adalah vektor AA ya. Karena ini semua habis kita ambil yang ini, ujung dengan ujungnya. Oke, coba kita lanjut. Nah, contoh, tentukan vektor 0 dari titik-titik berikut. Nah, kalau seperti ini, untuk A min 2,3 kita buat dia jadi 0,0 ya, karena yang diminta adalah vektor 0. Maka kita buat dia jadi min 2 dikurang dengan negatif 2 ya, negatif 2. Jadi di sini yang di awal itu jadi plus, kemudian yang di akhir itu 3 ya, yang ini 3 dikurang juga dengan 3. Nah, ini hasilnya sama dengan 0,0 ya. Kemudian ini 4, yang bagian kedua 4, min 3 ya, 4, min 3 itu kita kurangkan juga menjadi 4 dikurang 4, kemudian
negatif 3 dikurang negatif 3. Nah, ini hasilnya sama dengan 0,0 juga ya. Kemudian yang bagian C itu negatif 1, kemudian negatif 3, kemudian negatif 1, yaitu sama dengan 1 dikurang 1 koma negatif 3 dikurang negatif 3 juga ya. Kemudian negatif 1 dikurang negatif 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 0,0,0. Nah, itu vektor 0 ya. Nah, itulah tadi materi mengenai vektor posisi dan vektor 0 beserta contoh-contohnya. Silakan Ananda simak materi-materi tersebut yang sudah saya sampaikan tadi agar membantu Ananda sekalian untuk mempelajari lebih dalam mengenai vektor posisi dan vektor 0. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.